Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi SAW, yang mana hadis tersebut menjelaskan kepada kita semua tentang orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan pembuka pintu-pintu keburukan. Al-Imam Ibn Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatihan lil khairi maghaliqa lisyarri." Di antara manusia ada orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Artinya melalui tangan dia banyak sekali kebaikan yang tersebar di masyarakat. Melalui tangan dia banyak sekali orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Dan melalui tangannya pula semua keburukan ditutup pintunya. Wa inna minan nasi nasan mafatihan lisyarri maghaliqa lil khair. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Ketika dia berada di suatu tempat, dia membuka pintu-pintu keburukan sehingga pintu-pintu keburukan tersebut menjadi banyak dan orang-orang banyak yang melakukannya, sementara pintu kebaikan ditutup olehnya. Kemudian Nabi melanjutkan, "Fatuba liman ja'ala Allahu maghaliqan lil khairi, fatuba liman ja'ala Allah miftahal khairi ala yadayhi." Maka sungguh beruntung orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dengan tangannya. Wa wailun liman ja'ala Allahu miftahash syarri ala yadayhi. Dan sungguh merugi, celakalah orang-orang yang menjadi penutup pintu-pintu kebaikan dan pembuka pintu-pintu keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Pemirsa sekalian, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW terkadang kita jumpai dalam kehidupan kita. Terkadang kita jumpai ada orang-orang yang Masya Allah, melalui orang tersebut banyak sekali orang yang mendapatkan hidayah. Banyak sekali orang yang mendapatkan kebaikan melalui tangannya. Dan pintu-pintu keburukan ditutup olehnya. Maka sungguh beruntung orang ini, yang mana Nabi SAW mengabarkan tentangnya, "Fatuba liman ja'ala Allah ala yadayhi miftahun lil khair." Beruntung siapa saja yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Begitu pula kita jumpai dalam kehidupan kita, ada orang yang keberadaannya justru menutup kebaikan. Jadi kebaikan yang biasanya dilakukan oleh banyak orang, biasanya dilakukan oleh masyarakat, ketika dia berada di situ dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dia justru menutup pintu-pintu kebaikan. Tidak hanya sekedar itu, dia membuka selebar-lebarnya berbagai macam pintu-pintu keburukan. Maka keburukan menjadi tersebar luas dan kebaikan menjadi semakin berkurang. Maka orang ini mendapatkan ancaman dari Nabi SAW
yang mana beliau mengatakan wa wailun liman ja'alallahu miftah asy-syarri ala yadayhi. Celakalah, sungguh merugi seseorang yang Allah jadikan sebagai penutup pintu-pintu kebaikan dan pembuka pintu-pintu keburukan. Pemirsa sekalian, ada beberapa riwayat yang lain yang semakna dengan hadis ini. Begitu pula disebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab As-Sunannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati beberapa orang yang sedang duduk. Kemudian beliau bersabda kepada mereka, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum." Maukah kalian aku beritahu siapa orang terbaik di antara kalian dan orang yang terburuk di antara kalian? Maka terdiamlah para sahabat. Lalu Nabi SAW bertanya kembali dengan pertanyaan itu 3 kali. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya, kami mau, wahai Rasulullah. Beritahukanlah kepada kami tentang orang-orang yang baik di antara kami dan orang-orang yang buruk di antara kami." Maka selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu." Beliau mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Dan yang terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang tidak merasa aman dari keburukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka 2 hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada di antara kita, ada di antara manusia orang-orang yang kebaikannya bermanfaat untuk banyak orang. Melalui tangan dia banyak orang yang mendapatkan manfaat, banyak orang yang mendapatkan kebaikan. Dan sebagian orang melalui tangannya banyak orang yang terjerumus ke dalam keburukan, terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang tinggal kita yang memilih. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan? Ataukah justru kita menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu keburukan? Ingatlah bahwa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, atau melalui perantara kita orang lain mendapatkan kebaikan, orang lain mendapatkan hidayah, maka ini tentu sesuatu yang sangat-sangat mahal. Bahkan Nabi mengatakan, "La an yahdiyallahu bika rajulun wahidun La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kalau saja ada orang yang mendapatkan hidayah melalui perantaramu, 1 orang saja, dia dapat hidayah, dia dapat mengenal Islam, dia dapat sholat, dia bisa menjadi seorang muslim yang baik melalui perantara kita, melalui perantara Anda misalnya, kata Nabi SAW, khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada onta merah. Dan onta merah adalah kendaraan termahal di masa Nabi SAW. Jika dibandingkan saat ini, ya, onta merah adalah kendaraan atau mobil yang paling mahal saat ini. Namun orang yang bisa memberi hidayah kepada orang lain itu lebih baik daripada kendaraan yang termahal saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.